Ini yang wajib pajak terdaftar sebelum 12 Desember. Apa saja yang menjadi pokok perubahan pada peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022 ini? Lalu bagaimana perlakuan bagi wajib pajak UMKM yang terdaftar sebelum atau setelah PP 55 2022 ini terbit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu wajib pajak? Mudah-mudahan sehat selalu. Terima kasih Bapak Ibu wajib pajak yang sudah subscribe, like, komen, dan share video di channel KC Tutak ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu wajib pajak, saya doakan segala sesuatunya diberikan kelancaran, kemudahan, lancar rezeki, sehat walafiat, diberi kekuatan dan lindungan dalam melaksanakan aktivitas sehari-harinya. Amin ya robbal alamin. Dan bagi Bapak Ibu wajib pajak yang baru menemukan channel ini, silakan tonton terlebih dahulu. Jika sekiranya memang bermanfaat, silakan di subscribe, like, di komen, dan di share kepada teman-teman Bapak Ibu wajib pajak. Baik Bapak Ibu wajib pajak, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba melihat perubahan apakah yang terjadi pada PP 23 setelah dirubah oleh PP 55 sebagai turunan dari UU HPP. Saya ambil bab tentang wajib pajak bruto tertentu. Jika di PP 23 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dalam PP 55 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan diatur pada bab 10. Sebelumnya saya informasikan bahwa semua video atau sebagian dari video di channel ini disclaimer ini murni pendapat pribadi saya dengan keilmuan saya dan pengalaman di lapangan saya, sehingga sebagian atau semua video di channel ini tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum yang pasti atau yang sepenuhnya yang digunakan oleh Bapak Ibu wajib pajak, namun diusahakan sesuai dengan pemahaman si pembuat peraturan. Baik. Nah, Bapak Ibu wajib pajak, jika dilihat di PP 55 dan PP 23 untuk pasal ini sepertinya sama ya. Pasal 2 di PP 23 dan pasal 56 di PP 55 ayat 1 ini sama, masih sama. Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu. Lalu ayat 2-nya sama, masih sama. Tarifnya masih sama 0,5%. Lalu di sini yang tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ini masih sama ya. Poin A, poin B, poin C masih sama. Lalu di poin D juga masih sama. Ayat 4 mengenai jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat 3. A. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, ini masih sama. Poin B juga masih sama, pemain musik dan sebagainya. Lalu poin C sama, olahragawan. Poin D penasihat dan lainnya. Poin E pengarang.
Poin F, agen iklan. G, pengawas. H, perantara. I, petugas penjajah barang dagangan. J, agen asuransi. K, distributor, perusahaan pemasaran. Nah ini ya, jasa sehubungan pekerjaan bebas yang dikecualikan ya. Tidak termasuk ya, ayat 3 itu tidak termasuk ya ini. Lalu nah di pasal 3 PP 23 atau di pasal 57 PP 55 ini baru ada perubahan atau perbedaan. Di pasal 3 ayat 1 sebelumnya dikatakan bahwa wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak final itu, yaitu wajib pajak orang pribadi, ini masih sama. Yang kedua, kalau di PP 23 itu wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau PT. Nah, ada yang baru di PP 55. Ini ditambahin. Tambahannya badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama. Dan untuk batasan penghasilan brutonya masih diatur di angka 4,8 M dalam 1 tahun. Tidak ada yang berubah. Lalu yang tidak termasuk berikutnya huruf B masih sama seperti di PP 23. Di PP 55 disebutkan wajib pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus. Masih ya, tidak berubah. Lalu huruf C-nya ada penambahan di poin 3. Untuk poin 1 dan poin 2-nya masih sama, yaitu wajib pajak badan yang memperoleh fasilitas berdasarkan pasal 31A Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010. Nah, ditambahin di poin 3-nya ada pasal 75 dan pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus. Di poin D-nya masih sama ya, wajib pajak BUT. Kemudian ayat 3, ayat 4, ayat 5-nya tidak ada perubahan. Lalu di pasal 58 PP 55 masih sama isinya dengan pasal 4 PP 23 tahun 2018. Sini ya, isinya ini masih sama. Oke, lalu kita lihat langsung saja ke pasal berikutnya. Nah, ini mengenai jangka waktu. Jangka waktu tertentu. Ini ada penambahan ya. Kalau dilihat jangka waktunya masih sama. 7 tahun untuk wajib pajak pribadi. Nah, ini di huruf B-nya 4 tahun bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma. Nah, ditambah dengan badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama, ditambah perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 orang. Nah, ini untuk PT ya, PT tapi PT perorangan. Penambahannya itu di huruf C-nya masih 3 tahun untuk badan berbentuk PT. Mohon maaf, ini saya ganti kostum dulu. Kita lanjutin pembahasannya. Oke, kemudian di ayat 2-nya penghitungan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku ketentuan sebagai berikut. A.
bagi wajib pajak yang terdaftar setelah berlakunya peraturan pemerintah ini, jangka waktu pengenaan pajak penghasilan bersifat final dihitung sejak tahun pajak wajib pajak bersangkutan terdaftar. Jadi bagi wajib pajak yang terdaftar NPWP-nya setelah PP 55 ini, maka peraturan berlaku baginya sejak dia terdaftar. Kemudian bagi wajib pajak badan usaha milik desa atau milik desa bersama atau perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang yang terdaftar sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini, jangka waktu dihitung sejak tahun pajak peraturan pemerintah ini berlaku. Jadi untuk BUMDes dan PT Perorangan yang terdaftar sebelum peraturan ini, maka jangka waktunya dihitung sejak peraturan ini berlaku. Kemudian di pasal 60 ini ada penambahan juga. Ini yang sangat dibicarakan, yaitu tentang wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sampai dengan 500 juta. Nah, ini sebagaimana dimaksud dalam 57 katanya, atas bagian peredaran bruto dari usaha sampai 500 juta dalam 1 tahun pajak tidak dikenai pajak penghasilan. Lalu di ayat 3-nya, bagian peredaran bruto dari usaha tidak dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan jumlah peredaran bruto dari usaha yang dihitung secara kumulatif sejak masa pertama dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. Jadi jika dalam 1 tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sudah sampai dengan 500 juta itu bebas pajak. Nah, jika dalam tahun pajak tersebut ternyata melebihi 500 juta, nah itu setelahnya dihitung pajaknya sesuai peraturan ini adalah 0,5%. Lalu di ayat 4-nya itu nggak jauh beda ya, sama seperti di PP 23 sesuai pasal 6. Sebenarnya tidak ada yang berubah, sama aja. Oke, begitupun di pasal 61-nya itu tidak ada perubahan ya, intinya sama seperti di pasal 7-nya PP 23. Nih, kita lanjut di pasal 62 juga sama, ini tidak ada perubahan, sama dengan pasal 8-nya di PP 23. Nah, kemudian di pasal 63 juga sama. Oke, kemudian di penutup PP 55 ini disahkan tanggal 12 Desember 2022 oleh Pak Presiden, sehingga setelah disahkannya peraturan ini akan mengganti PP 23 tahun 2018. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu wajib pajak. Saya tarik kesimpulan atas PP 55 ini adalah penambahan subjek pajak. Yang pertama ada ditambah subjek pajaknya itu BUMDes dan BUMDes bersama dan PT Perseroan Terbatas Orang Pribadi. Lalu subjek pajak yang tidak termasuknya adalah pasal 75 dan 78 PP 40 tentang kawasan KEK. Oke, kemudian ini ada perubahan jangka waktu tertentu sehubungan dengan BUMDes tadi dan PT
pribadi. Sebenarnya tidak ada perubahan jangka waktu, sama saja 7 tahun, 4 tahun, dan 3 tahun. Saya simpulkan di sini jangka waktu itu sama seperti PP23, 7, 4, dan 3. Nah, untuk wajib pajak terdaftar sebelum PP55 tetap peraturannya menggunakan PP23 2018. Dan wajib pajak terdaftar sejak PP55 berlaku, yaitu berlakunya itu sejak WP terdaftar. Jadi sejak terdaftar 7 tahun, 4 tahun, 3 tahun yaitu. Kemudian BUMDes dan PT orang pribadi yang terdaftar sebelum PP55 itu berlakunya 4 tahun setelah PP ini berlaku. Kemudian pendamaan berikutnya adalah yang keempat, wajib pajak dengan omset sampai dengan 500 juta dalam 1 tahun pajak tidak dikenai PPh. Itu penambahan poin-poin penting dalam PP55. Nah, silakan Bapak Ibu wajib pajak, saya simpulkan dengan diagram seperti ini untuk jangka waktu wajib pajak yang terdaftar sebelum PP55 ini berlaku dan setelah PP55 ini berlaku. Ini yang wajib pajak terdaftar sebelum 12 Desember. Silahkan dipelajari. Nah, ini yang kedua bagi wajib pajak yang terdaftar setelah 12 Desember 2022. Ini bonusnya. Silahkan saya buatkan diagramnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian sedikit ulasan PP55 dibandingkan dengan PP23 yang menjadi perubahan. Seperti tadi saya tarik kesimpulannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu wajib pajak. Jangan lupa jika ini bermanfaat silahkan di like, subscribe, dan share ke teman-temannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.